Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo, sebagai tim pengampu dari mata kuliah Teori Sastra Modern. Kawan-kawan, memasuki pertemuan keempat ini, kita akan memasuki materi baru, yaitu menjelajah tentang pendekatan ekspresif. Nah, di jelajah pendekatan ekspresif ini kita akan memulainya dari teori yang disampaikan oleh Sigmund Freud, yaitu terkait dengan psikoanalisis atau psikologi sastra. Apa saja yang akan kita bahas dan bagaimana Sigmund Freud memandang psikologi dan dunia sastra? Yuk kita ikuti kajian dan pembahasan selanjutnya. Oke, baiklah kawan-kawan, di perkuliahan teori sastra modern ini, seperti yang saya katakan, kita akan mulai memasuki materi teori-teori, lebih hal yang sifatnya spesifik. Di pertemuan 4 ini, kita akan memulainya dengan pendekatan ekspresif yang kita bahas kemarin, yaitu bagaimana kita mengenal psikologi sastra atau analisis kepribadian Sigmund Freud bagian 1. Teman-teman, sebelum kita memulainya, seperti pertemuan-pertemuan berikutnya, sebelumnya, saya akan selalu mengingatkan teman-teman jika ada pertanyaan atau pendapat ataupun segala sesuatu yang membuat kalian bingung, silahkan tuliskan komentar di video di bawah ya. Di bawah video ada kolom komentar, tuliskan. Pun jika bingung, masih banyak yang ingin tuliskan, tidak cukup, tuliskan di forum diskusi yang ada di fiklas.id. Jadi, bingung, nggak ngerti, tanya, tulis pertanyaannya ya. Makasih. Oke, kita mulai masuk ke dalam materinya. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang teori kepribadian Sigmund Freud, tapi tidak semua, hanya sebagian. Saya akan menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama saya akan bahas terkait dengan ini. Terkait dengan teori kepribadian ada conscious level, preconscious level, dan unconscious level. Alam sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Sementara bagian kedua, saya akan bahas terkait dengan ini. Analisis kepribadiannya. Ada id, ego, dan superego. Oke, kita mulai ya bagian pertama ini. Kita kenalan dulu dengan siapa itu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli psikoanalisis, lahir 6 Mei 56 dan meninggal 23 September 39, yang menyatakan bahwa ada teknik psikologis yang memungkinkan untuk menafsirkan mimpi, dan jika prosedur itu digunakan, setiap mimpi mengungkapkan dirinya sebagai struktur psikis yang memiliki makna dan dapat disisipkan pada titik tertentu dalam aktivitas mental saat membangunkan kehidupan. Kalian tidak salah dengar. Orang ini ahli tafsir mimpi. Yes. Karena menurut dia, mimpi itu memiliki makna atau bisa dimaknai. Ia mengatakan bahwa setiap mimpi dapat mengungkapkan diri seseorang karena dia akan memiliki struktur psikis tertentu. Nah, struktur psikis tertentu itu akan dimaknai oleh Freud melalui analisis kepribadiannya. Menarik bukan? Bagaimana kalian nanti bisa menganalisis, saya mimpi ini, artinya apa ya? Ya tafsir mimpi ya. Kita lanjutkan. Masih tentang Sigmund Freud, ia adalah seorang Yahudi kebangsaan Austria di Eropa sana. Ia dibesarkan di tengah konflik kekuasaan Nazi. Latar belakang pendidikannya adalah lulusan kedokteran, tapi lebih fokus kepada penelitian. Freud memspesialisasikan diri pada neurologi atau gangguan syaraf dengan cara membuka praktek privat dan meneliti pasien-pasiennya. Ia juga belajar teknik terapi hipnosis pada psikiater Prancis Jean Carcot. Nah, bicara tentang Sigmund Freud, maka kita akan bicara tentang awal Freud mengembangkan psikoanalisis. Nah, awal perkenalan ia pada psikoanalisis ketika ia berkenalan dengan dokter di Wina yang mengobati gadis berusia 21 tahun yang menderita gejala-gejala histerik. Dokter ini bernama Joseph Breuer, mengobati gadis histerik itu dengan metode hipnosis. Melalui Breuer,
mendapatkan pengetahuan menangani pasien histeria, yaitu penyakit neurosa kompleks yang dicirikan dengan ketidakstabilan emosi, represi, disosiasi, dan sugestibilitas yang disembuhkan dengan cara mengungkapkan permasalahannya atau teknik asosiasi bebas. Ini penyakit panik level tinggi kali ya. Karena apa ya? Depresi sih sebenarnya secara tidak langsung ya. Nah, cara mengobatinya ya dengan dihipnosis, lalu dia diajak untuk berbicara, mengungkapkan apa sih yang kamu alamin, karena untuk menggali trauma-trauma yang pernah ia rasakan atau alami untuk memunculkan bagaimana proses penyembuhannya. Maka Freud menilai pengalaman traumatik ini bisa diungkapkan dalam keadaan sadar. Pasien diminta mengungkapkan secara bebas hal apa saja yang terlintas dalam pikirannya saat melalui media hipnosis. Nah, untuk menggali, ungkap ingatan pengalaman yang bersifat traumatik. Seperti tadi saya bilang ya. Nah, metode asosiasi bebas ini yang dikembangkan Freud menjadi andalan dia dalam melakukan psikoanalisis. Menurut Freud, psikoanalisis itu adalah cara untuk mengobati orang yang menderita gangguan pada sistem syaraf otak. Dalam psikoanalisis yang ditekankan atau dipelajari pertama kali adalah diri kita. Jadi kalau bicara tentang psikoanalisis, sebelum pelajari psikoanalisis maka kalian harus kenal dulu diri kalian. Ya. Jadi sebelum kalian membantu orang menafsirkan orang ya, ada baiknya kenali diri kalian sendiri. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Sigmund Freud. Ini karya fenomenal ya. Interpretation of Dream. Tafsir mimpi. Nggak salah dengar. Tafsir mimpi menjadi hobi, menjadi sebuah pekerjaan. Yes. Karena menurut Freud, mimpi itu bisa dianalisis. Mimpi merupakan simbol dari keinginan yang ditekan di alam tak sadar. Mimpi sebagai jalan utama menuju alam tak sadar. Dari mimpi kita bisa mengetahui keinginan yang direpresi oleh si pemimpi. Nah, karya inilah yang menjadi masterpiece dari seorang Sigmund Freud. Dan melalui karya ini juga ia mendapatkan beberapa murid, salah satunya adalah Jung dan Adler. Jung itu Carl Gustav Jung, dan Adler ini adalah salah seorang sama-sama psikoanalisis ya. Karena nantinya Jung dan Adler ini punya interpretasi sendiri terhadap psikoanalisa. Ya seperti tadi, Freud awal belajar dari Breuer, tapi karena nggak puas, akhirnya Freud bikin teori sendiri. Nah, Jung dan Adler juga belajar dari Freud, tapi karena nggak sesuai, mungkin nggak puas, akhirnya Jung dan Adler bikin teori sendiri. Nanti di pertemuan 67 kita akan bahas tentang Jung. Ya, Adler nanti kita sisipkan dikit ya. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Asumsi dasar psikologi sastra. Psikologi sastra itu ada 3. Penulis, karakter pembaca, teori jiwa tentang teori Freud tentang jiwa manusia, dan terakhir sastra dan psikoanalisis. Kita mulai dulu dari asumsi dasarnya. Berkaitan dengan psikologi sastra, bicara tentang psikologi, maka manusia terdiri atas 2 hal, yaitu fisik dan psikis. Fisiknya, Pak Her itu adalah seperti ini. Gendut, ya kan. Psikisnya seperti apa? Kejiwaannya seperti apa? Rese, materi nggak jelas, tugasnya banyak. Seperti itu. Itulah. Jadi penjelasan Pak Heru adalah seperti itu. Itu interpretasi ya. Contoh misalkan. Tapi kalau misalnya benar, Imnunan nggak sih? Tapi mungkin ya. Iya nggak? Sementara psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa manusia itu dapat dijelaskan melalui pola perilaku yang diamati. Setelah saya amati, Pak Heru itu ternyata orangnya rese, memberikan tugas tanpa menjelaskan materi tentang detailnya. Contohnya seperti itu. Jadi bisa kalian amati, bisa kalian nilai. Karena tidak mungkin kalian menilai tanpa kalian melakukan proses penilaian. Nah, proses penilaian ini kalian lewat seperti apa, melalui apa? Iya, tabiat, kegiatan, perilaku atau tindak tanduknya selama kalian bertemu atau berinteraksi dengan seseorang itu. Sederhananya seperti itu. Kita masuk ke materi berikutnya.
Ini terkait dengan psikologi sastra. Psikologi dan sastra ada kaitan erat antara keduanya. Kalau psikologinya sendiri ya, bicara tentang pola perilaku manusia. Psikologinya sendiri bicara tentang perilaku manusia. Sementara sastra ini adalah memperlihatkan bagaimana manusia berperilaku. Di dalam karya sastra terekam atau benar terekam ya, tergambarkan bagaimana pola interaksi manusia itu. Nah, jadi kalau misalnya bicara psikologi sastra, maka mengamati pola interaksi yang ada di dalam karya sastra. Jadi saling berkaitan. Bedanya kalau psikologi itu bicara tentang orang yang real, langsung. Tapi kalau lewat sastra, yang diamati bukan orang real, tapi orang yang ada dalam karya sastra. Pelan-pelan. Jangan langsung, Pak. Mumet saya. Nah, ini dia. Psikologi sastra, maka bicaranya adalah aspek kejiwaan. Ini bicara tentang psikologi ya. Aspek kejiwaan sastranya yang terkandung dalam karya sastra. Seperti itu. Caranya seperti apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Sabar. Nah, ini yang disampaikan oleh Ren Welek dan Austin Warren, bahwa psikologi sastra akan bicara tentang 3 hal ini. Psikologi penulis, maka akan bicara tentang studi psikologis penulis sebagai individu, studi tentang proses kreatif. Kalau psikologi karakter akan bicara tentang karakter tersebut, fiksinya karakter. Iya bener ya, karakter fiksi yang ada dalam karya sastra itu sendiri. Sementara psikologi pembaca adalah pengaruh karya sastra terhadap pembacanya. Kita bahas satu ya. Psikologi penulis. Menurut Ren Wellock dan Austin Warren, penyair itu adalah yang dirasuki. Dia tidak seperti pria lain sekaligus lebih sedikit dan lebih banyak. Dan ketidaksadaran yang dibicarakan dirasakan sekaligus menjadi sub dan super rasional. Maksud yang di sini apa? Gini loh teman-teman. Ketika penyair mencipta sebuah karya sastra, maka secara tidak langsung ia mencipta sesuatu yang asing ya, bisa dikatakan seperti itu. Mengapa? Kita berangkat dari pemaknaan karya sastra dari Abrams kemarin. Adanya mimetis atau tiruan, universe, tiruan semesta. Ketika seorang pengarang, penyair, dan sastrawan ini menciptakan sebuah dunia, maka dunia ini bisa dikatakan adalah dunia imitasi. Nah, pola interaksi di dalamnya ini diwujudkan sereal mungkin dengan dunia asli. Bahwa tokoh itu adalah tokoh yang antagonis ya, antagonisnya dijelaskan secara real dalam karya sastra. Maka ketika ia mencipta sebuah karya, ya bisa saja dia akan menyisipkan seperti realnya dalam dunia asli. Tapi bagaimanapun nyatanya dia, tetap saja dia adalah fiksi atau imajinasi, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Sementara kalau menurut Freud, seniman itu adalah pria yang berbalik dari kenyataan karena tidak dapat menerima permintaan untuk melepas insting keduniawian seperti yang pertama kali dibuat, dan kemudian dalam fantasi kehidupan memungkinkan permainan pun untuk karya yang erotis dan ambisius. Ya, tadi yang dikatakan ya, bahwa mencipta karya sastra mau senyata mungkin, itu juga bisa dibilang itu adalah dunia, penggambaran dunia asli. Namanya karya sastra walaupun seril mungkin akan tetap bicara fiksi atau imajinasi. Namun dengan segala keindahan dan kecanggihan yang dimiliki oleh seorang seniman atau sastrawan, maka ia mampu menjadikan karya tersebut senyata mungkin, seolah menyerupai dunianya yang asli. Tapi sekali lagi, itu adalah fiksi. Tokoh-tokohnya, penggambarannya mungkin real. Bahwa dia adalah seorang wanita yang cantik, digambarkan tokoh penokohannya ya seperti seorang wanita cantik. Suaranya yang lemah lembut, gerak tubuhnya yang aduhai, seperti itu. Digambarkan secara gamblang. Tapi tetap saja walaupun itu seindah mungkin yang akhirnya membuat kalian menginterpretasikan atau mengimajinasikan sosok itu bagaikan seorang perempuan yang sempurna, tapi tetap saja itu fiksi kan, karena kalian harus mampu menggambarkan apa yang tuliskan itu. Beda cerita ketika kalian berhadapan dengan wanita cantik langsung, beda.
Gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Freud. Nah, ini lanjutannya. Penyair adalah pemimpi yang diakui secara rasional. Alih-alih mengubah karakter, dia melestarikan dan menerbitkan fantasinya. Kalau kalian ngebayangin punya pacar cantik, pasti dibully. Yang cowok. Kalian membayangkan punya pacar seperti Pevita, Ralin, Syah, siapa lagi, Isyana. Pasti dibully. Ngaca, oi, pasti digituin. Tapi ketika kalian menuliskan impian kalian tersebut dalam sebuah karya sastra dengan segala kompleksitasnya, diterbitkan, berterima di masyarakat, kalian justru tidak akan pernah dibully, tidak akan pernah dirisak. Justru kalian diakui kejeniusan idenya. Boleh jadi seperti itu. Mengapa? Ya karena tadi bilang, dunia hayal seorang seniman, dunia hayal seorang sastrawan, itu justru memberikan sebuah, apa nyebutnya ya, hiburan tersendiri bagi para pembacanya. Ketika sebuah karya itu diterima, pun kalau misalnya karya itu tidak diterima, ya ceritanya beda lagi ya. Seperti itu. Makanya dikatakan bahwa penyair adalah pemimpi yang diakui secara rasional. Karena ia ketika menerbitkan karya dilegitimasi oleh masyarakat atau komunitas. Ya seperti di Dewi Lestari menciptakan supernova. Kita tahu itu tuh ya imajinasi fiktif, tapi kita tercerahkan gitu loh. Kita wow, apa yang disampaikan di ini keren sekali, bawa sosok. Ini udah baca supernova ya? Paham ya gimana ya? Genius. Tapi lagi-lagi itu adalah imajinasi, karya fiksi. Oke. Lanjut berikutnya. Psikologi proses kreatif. Ini masih dalam psikologi penulis. Proses kreatif adalah mencakup seluruh urutan dari asal bawah sadar sebuah karya sastra hingga revisi terakhir, yang merupakan bagian paling kreatif dari keseluruhan. Penyair adalah pembuat puisi, tetapi materi puisi adalah keseluruhan dari perspektif kehidupannya. Ini saya sampaikan tadi di awal. Nah, kalau bicara tentang proses kreatif gini, menganalisanya adalah dari mana atau sejak kapan ide itu muncul. Ketika ide itu muncul, diijawantahkan menjadi sebuah karya, ditulis sehingga dipublish atau diterbitkan. Itu terkait dengan psikologi kreatifnya. Ide mulai dari alam bawah sadar dia, terus muncul, dituliskan dalam keadaan sadar dia, terbitkan. Itu bicara tentang psikologi sastra terkait dengan proses kreatifnya. Jadi harus dari awal sampai hingga dia clear, final, diterbitkan. Kalau psikologi karakter gimana? Nah, ini adalah pamungkasnya ketika kalian bicara tentang karya sastra. Kalau bicara tentang psikologi karakter, ya mau tidak mau bicara tentang karakter tokoh dan penokohan seperti dikatakan sebelumnya. Ketika kita bicara seseorang yang pemarah, maka kita akan bicara tentang tokoh itu yang pemarah seperti apa. Ya lihat penokohannya, dialog yang dia lontarkan seperti apa, lalu penggambaran dari dialog tersebut seperti apa terkait dengan tokoh tersebut. Apakah benar dia pemarah, ya dianalisis dan dikumpulkan datanya, baru disimpulkan bahwa dia ada pemarah, ya bisa dilihat seperti itu. Misalkan seperti itu. Jadi lihat dari tokoh dan penokohannya ya. Kalau psikologi pembaca, ini adalah respon yang diterima oleh pembaca ketika memaknai sebuah karya sastra. Karena ketika kalian bicara tentang karya sastra, pengarang atau sastrawan pasti memiliki something untuk disampaikan kepada pembaca, bahwa sesuatu itu akan ditangkap langsung oleh si pembaca, ya nggak tahu juga, karena kadang di sini tulis sendiri tuh, ada tertulis sendiri ya. Pembaca adalah penanda makna yang aktif. Bisa saja yang something tadi yang disebutkan mungkin maknanya A diterima oleh si pembaca adalah B, bisa saja karena bisa multitafsir di lapangan. Jangan pernah lupakan bahwa karya sastra ketika dilempar ke masyarakat dia tuh bebas nilai.
Pemaknaannya benar-benar bebas. Ingat ketika saya mencontohkan tetralogi Pulau Buru. Pramudia dan Tatur mungkin menjelaskan hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi kala itu ketika ia sedang ditahan, tawan. Tapi pemerintahan Orde Baru justru menganggapnya itu sebagai sesuatu yang ya tanda kutip lah mengerikan buat negara ini. Akhirnya ya dibredel karya-karyanya. Tapi di satu sisi orang-orang melihatnya bahwa karya itu adalah karya yang cukup fenomenal. Oh, ribet amat sih ngomongnya. Karya yang fenomenal. Mengapa? Karena mampu mendeskripsikan masa itu dengan terang, secara gamblang. Makanya akhirnya multitafsir kan, bisa dimaknai A, bisa dimaknai B. Bergantung dari sisi pembaca. Ilmunya sampai mana? Apakah dia menerimanya dengan baik atau dia menerimanya dengan lain seperti itu. Ya, itu terkait dengan psikologi pembaca. Masuk kepada teori Freud tentang jiwa manusia. Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini yang tadi kata Renwell Kastenweren ada 3. Unsur kejiwaan pengarang, unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra. Sementara yang ketiga adalah memahami unsur kejiwaan para pembaca. Tadi ya, yang baru kita bahas. Nah, kalau teori Freud tentang jiwa ada 2. Ada topografi dan tripartit modelnya. Kalau model topografi itu yang tadi kita lihat gunung es tadi, ada sadar, conscious, prasadar, the preconscious, dan tidak sadar, the unconscious. Sementara yang model tripartit yang tadi ada id, ego, dan superego. Ya, seperti kalian lihat kartun deh sederhananya itu tuh. Ada sosok kartunnya, di sini ada angelnya, di sini ada demonnya. Ketika kita misalnya lagi puasa mau makan, yang angel bilang, "Hei, jangan dimakan, kamu puasa." Sementara demonnya, "Hei, makan saja, itu udah ada di tangan kanan kamu." Begitu. Id, ego, dan superego. Tidak dibahas pekan ini, tidak dibahas melalui video ini, akan dibahas melalui video berikutnya ya. Kita akan fokus kepada model topografi, yaitu model gunung es. Bicara tentang alam sadar, nih, ini terkait dengan dunia luar sehingga menjadi sadar. Tapi yang perlu diingat adalah sebenarnya bukan Freud yang pertama kali ya, tapi karena dia yang mengenalkan sehingga menjadi besar, menjadi terkenal. Nah, alam sadar ini apa yang Anda sadari pada saat-saat tertentu? Penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, dan perasaan yang Anda miliki. Nah, alam sadar ini terkait dengan ini, beberapa hal ini. Apa yang saya lakukan ketika sekarang ini adalah berbicara di depan kamera untuk membuat video. Saya sadar gitu. Saya sadar sedang memegang mouse. Saya sadar sedang memegang mikrofon seperti itu. Sadar. Saya sedang berpikir bagaimana menyampaikan video ini agar menarik buat teman-teman gitu. Atau saya sadar gitu. Atau kalian sedang sadar gitu bahwa kalian sedang memiliki perasaan kepada seseorang gitu. Ya, perasaan bisa bicara tentang mencintai, mengkhianati, apalagi kecewaan, sakit hati, hal-hal yang seperti itu adalah bicara tentang alam sadar, langsung dirasakan. Sementara ketika bicara alam bawah sadar, ini terkait dengan alam bawah sadar, yaitu apa yang kita sebut dengan kenangan yang sudah tersedia atau available memory. Ketika bicara alam bawah sadar, maka akan bicara tentang kenangan yang tersedia. Dia ini segala sesuatu yang dapat mudah dipanggil ke alam sadar. Kenang-kenangan yang walaupun tidak kita ingat waktu berpikir, tapi dengan mudah dapat dipanggil lagi. Misalkan tadi ketika saya bicara tentang perasaan tadi, maka kalian yang sekarang duduk di bangku semester 2, kuliah bangku kelas semester 2, kalian tiba-tiba ingat dengan cimon kalian gitu. Itu adalah fenomena alam bawah sadar. Bahwa karena dipantik tentang perasaan, kata kunci perasaan, memori itu muncul. Memori lawas yang SD, SMP, SMA. Karena memang ya dia itu sudah ada, kenangan itu sudah ada, memori itu sudah ada di sini. Dia tinggal di kayak Thanos gitu ya. Ketika kamu secara tidak langsung kata kuncinya muncul, ya dia akan naik ke permukaan, membuat kalian
tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba amarah gitu. Misalkan melihat seseorang gitu, kayak gitu kan. Kenapa dia senyum gitu? Ternyata dia ada orang yang pernah dikagumi gitu. Atau dia tiba-tiba sedih nggak tuh? Ya, dia adalah orang yang pernah mengecewakan. Kenang-kenangan itu yang akhirnya muncul. Muncul kenapa ya? Karena ada pemantiknya tadi. Itu terkait dengan alam bawah sadar. Sementara alam tidak sadar, maaf, alam tidak sadar. Ini adalah bagian yang paling besar dan dia ini agak sulit dibawa ke alam sadar. Mengapa sulit? Karena dia membutuhkan sensor-sensor tertentu. Sementara kalau sensor itu tidak berdaya, ia justru akan keluar melalui gejala neurotik, mimpi atau lelucon. Maka Freud memiliki teori tafsir mimpi ya ini. Ia menyatakan bahwa mimpi-mimpi itu memiliki makna. Mimpi-mimpi itu bisa saja menjadi sesuatu atau di sini disebutkan adalah keinginan seperti itu. Dia terrepresi, dia tertahan di dalam alam tidak sadarnya. Di sini dikatakan bahwa unconscious level itu adalah basic impulse. Oke, nanti teman-teman akan bicara tentang mimpi atau gejala neurotik lainnya yang secara ketika kalian benar-benar dalam posisi yang tidak sadar, yaitu akan muncul bahwa kalian menginginkan Ralinsyah dan tidak tercapai dalam dunia nyata, bisa saja nanti ke bawah mimpi dan di mimpi kalian menikah dengan Ralinsyah. Ya bisa saja itu menjadi keinginan terpendam kalian karena tidak bisa terrealisasi, akhirnya dia muncul sebagai mimpi dari proses alam tidak sadar kalian. Ya seperti itu prosesnya. Keinginan yang tidak terwujud, ya terwujudnya dalam bentuk imajinasi terliar kalian. Seperti itu. Fantasi, mimpi. Itu terkait dengan struktur kepribadian dari Sigmund Freud terkait dengan alam sadar, alam bawah sadar, dan alam tidak sadar. Oke, demikian terkait dengan teori sastra modern sisi 4. Pekan depan kita akan membahas terkait dengan teori kepribadian yang lebih lanjut. Ya, teori kepribadian yang lebih lanjut terkait dengan id, ego, dan superego, dan bagaimana mekanisme pertahanan diri dari seorang manusia. Oke, terakhir. Wah, ini tentang saya. Aduh, gajah besar ya Bapak ya. Terakhir, pesan sponsor, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir, gunakan masker, tidak berkerumun, dan jaga jarak. Ini terkait dengan COVID-19 masih ada. Demikianlah teman-teman penjelasan dari pertemuan 4 ini atau sesi keempat ini. Pekan berikutnya kita akan bahas terkait dengan bagian kedua dari analisis kepribadian Sigmund Freud. Kalau tadi bicara tentang alam sadar, alam bawah sadar, dan alam tidak sadar, pekan depan kita membahas terkait dengan id, ego, dan superego. Bagaimana id, ego, superego dianalisis menjadi psikologi sastra dalam penelitian sastra nanti teman-teman. Ya, kita akan bahas di bagian kedua pekan depan. Untuk saat ini, sekian dari saya. Terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman. Semoga kita diberikan pencerahan, diberikan kemudahan dalam memaknai semua materi yang saya berikan ini. Terima kasih buat kawan-kawan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.